Nah, jadi inovasi itu tidak selalu melulu kita harus berbicara akan teknologi. Model pembelajaran yang digunakan itu juga bisa dikatakan Bapak Ibu semuanya melakukan inovasi kayak gitu. Jadi misalkan yang sekarang model pembelajarannya itu apakah sudah usang, sudah tidak relevan dengan masa generasi Z sekarang itu generasi apa ya, sudah lewat dari Z ya sepertinya ya. Nah, itu apakah perlu kita perbarui? Nah, itu juga salah satu inovasi yang dapat Bapak Ibu ini hadirkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya contoh inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan. Nah, karena di sini memang berbau teknologi ya, karena tadi di depan itu media pembelajaran interaktif seperti itu. Lah ini contohnya ada game edukasi dan media pembelajaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semuanya itu kemarin juga ya banyak yang bertanya gimana ya Pak cara untuk mengurangi siswa biar tidak kecanduan game dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sekarang siswa pada masa saat ini itu kalau misalkan suruh lepas dari gawe atau dari gadgetnya itu sepertinya tidak mungkin. Jadi bagaimana cara memanfaatkan perangkat yang siswa punya untuk edukasi kayak gitu. Misal kemarin dicontohkan oleh Pak Agus Triarso, TikTok yang biasanya untuk seperti ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Instagram yang mungkin bisa digunakan untuk ini, nah itu bisa digunakan untuk media pembelajaran, nah kayak gitu-gitu. Nah, karena begini, media sosial di Indonesia setiap kali di launching ya, itu pasti selalu booming. Nah, itu kalau misalkan tidak kita isi dengan materi-materi pelajaran kita, itu pasti akan banyak yang menyalahgunakan. Nah, kayak gitu. Padahal kalau misal bicara pendidikan itu kan ujung tombak semuanya kan ya. Apa itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, oke. Jadi misalkan, Pak, kalau misal saya pakai media sederhana, apakah itu bisa dikatakan media pembelajaran? Bisa. Nah, jadi silakan gunakan segala alat bantu yang dapat menunjang pembelajaran Bapak Ibu, sehingga itu dapat merangsang entah kreativitas siswa, entah itu inovasi siswa. Nah, itu bisa bagikan ke siswa semuanya, kayak gitu. Karena misal dipaksakan menggunakan teknologi, sementara mungkin sekolahnya masih belum mampu, itu juga tidak bisa. Misal kita harus memasakkan sesuatu inovasi yang istilahnya semua aspek yang mendukung itu kurang, itu juga pasti tidak bisa. Jadi harus kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Kita harus tahu kebutuhan yang butuhkan oleh siswa itu apa. Nah itu. Oke. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu tahu. Jadi di sini ada intuitif itu lebih dari 4 tahun ya. Intuitif itu sifatnya itu kayak semacam kayak mungkin nyontohi dan lain sebagainya lah, itu untuk yang 4 tahun ini. Nah, yang selanjutnya ini beroperasi secara konkret. Nah, konkret ini sudah bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara menggunakan ini. Nah, itu untuk umur 7 tahun. Lebih dari 7 tahun. Nah, yang terakhir itu beroperasi secara mandiri. Nah, beroperasi secara mandiri ini itu harusnya sudah jenjang dari SD kelas 6 sampai SMA, SMK. Itu udah mandiri, sudah dengan misalkan kita gunakan media pembelajaran yang ada dan itu tepat, itu siswa sudah bisa melakukan secara mandiri dalam pembelajarannya. Kita hanya sebagai fasilitator. Nah, begitu. Selanjutnya, ini manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran itu yang pertama, itu pasti ya, itu menarik perhatian siswa. Oke, nah lanjut. Yang kedua, makna materi pelajaran akan lebih jelas. Nah, ini jadi keunggulan dari media pembelajaran itu misalkan di kemudian hari, Bapak Ibu ini nggak bisa hadir dan mungkin itu belum tersampaikan materinya, siswa akan otomatis bisa belajar mandiri dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu bagikan. Begitu. Yang ketiga,
Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal. Nah, ini harus digarisbawahi ini ya. Tidak hanya narasi verbal, melalui kata-kata guru agar siswa tidak bosan. Nah, itu. Yang selanjutnya, keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan. Nah, ini kelebihan dari media pembelajaran. Lanjut, slide berikutnya. Sebagai motivasi dan rangsangan, itu fungsi lain dari media pembelajaran. Yang pertama ini adalah fungsi kognitif, dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut. Yang kedua, fungsi kompensatori, itu memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan dari pembelajaran itu sendiri. Alat yang dibutuhkan, Bapak Ibu. Nah, ini dalam membuat media pembelajaran ini ya, itu alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, media pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu apakah itu berupa media video, media audio, atau media pembelajaran interaktif. Nah, itu berbeda. Kalau media audio itu berarti hanya audio saja. Ya kan? Media video itu berarti gabungan antara gambar bergerak dengan audio. Kayak gitu. Nah, terus kalau media pembelajaran interaktif itu bisa gabungan antara video dan audio juga, tapi bisa langsung misal kita masukkan materi berupa presentasi di situ itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Misal di sini kita ketikkan presentation gitu kan. Cuman tidak saya bahas detail ya. Presentation. Nah, seperti ini. Ini misalkan ini kita gunakan template yang ini misalkan. Klik, lalu customize this template. Nah, ini seperti ini. Habis itu bisa kita modifikasi seperti apa. Nah, keuntungannya lagi, di sini itu bisa kita present di sini. Terus di sini ada ini, present and record. Nah, present and record ini, itu nanti Bapak Ibu bisa jadi sebuah video pembelajaran yang nanti di sini, di bawah sini ya, itu ada wajahnya Bapak Ibu semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu. Jadi, langsung Bapak Ibu ini sambil direkod gitu, nanti sambil menjelaskan, nanti outputnya itu berupa video kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lihat fitur dari Quizzes. Oke, nah ini Quizzes tampilan awalnya itu kalau sudah login itu jadi seperti ini. Ini begitu Bapak Ibu kalau yang belum ini sama sekali, di sini ada quiz, ada listen. Nah, ini listen di sini juga kita bisa membuat apa itu namanya slide yang interaktif juga di quizzes ini. Nah, misal ini klik quiz ya, klik quiz seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Ada multiple choice, ada match, ada drag and drop, ada match response, drop down. Kalau misalkan drag and drop, nah ini ilustrasinya seperti ini ya. Menggambar pun bisa ya. Nah, terus ini video respon. Nah, video respon ini itu siswa Bapak Ibu dapat merekam dirinya sendiri, melatih presentasi otomatis gitu kan, melatih siswanya untuk mau berbicara, mau mengembangkan diri, nah kayak gitu. Jadi misal dikasih pertanyaan nih, nah pertanyaannya nanti direspon berupa video. Ada open end, nah open end ini jadi kayak semacam Bapak Ibu lontarkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya di situ tuh sebagai kayak pematik kayak gitu, lah siswanya itu di situ bisa mengkritisi segala hal, nah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada audio respon. Nah, audio respon itu berarti ya kayak ini chat tapi berupa audio file. Nah, kayak gitu aja. Terus ini ada polling, nah, ini juga ada slide. Terus quizzes itu juga sudah terintegrasi di Google Platform. Nah, ini contohnya ada Google Form, ada spreadsheet, ada tadi Google Slide, kayak gitu-gitu. Misal ya, di sini kita praktek multiple choice. Ini nanti seperti ini. Ini untuk pertanyaannya itu bisa berupa gambar. Nah, ini pasti banyak sekali nanti yang bertanya, Pak, kalau matematika itu caranya gimana? Kayak gitu. Quizzes ini itu juga ada fitur ini, insert equation. Nah, insert equation ini cuman tidak itu ya, tidak sedetail dari MATLAB ya sepertinya ya. Nah, ini ada advance, ada ini, terus ini yang basicnya, nah ini bisa digunakan ini di sini. Misalkan A, pangkat X, nanti diketikkan, nanti ada pangkatnya di sini. Nah, ini misalkan saya ketikkan biasa ya. Hari ini Anda makan dengan apa? Gitu. Nah, oke, misalkan.
Jadi untuk jawabannya itu diketikkan di sini. Ini ada misalkan bakso, misalkan seperti ini. Nah, ini jawaban yang betul itu diklik di sini. Itu jawabannya yang betul itu yang mana itu. Tapi kalau ini kan bisa macam-macam ya. Misalkan di sini saya ketikkan yang makan perasaan aja. Nah, ini jawaban yang betul. Nah, ini terus di sini, di bawah di sini, itu juga ada waktunya. Waktu menjawabnya itu berapa. Nah, untuk detailnya nanti akan dibahas di pertemuan yang berikutnya, di pertemuan keempat ya. Itu langsung sama ini, kuisis Super Mentor. Nah, itu oleh Pak Agus Sani. Jadi nanti jangan sampai tertinggal untuk materi keempat ya. Belum saya tutup. Nah, ini tips pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, media pembelajaran itu harus praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, itu adalah guru terampil menggunakannya. Nah, yang kelima ini, media pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kelompok sasaran. Media untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan untuk kelompok kecil. Yang keenam, mutu teknis, kualitas visual dari media harus jelas dan rapi. Tidak boleh terganggu oleh elemen lainnya, misalkan background, dan lain-lain.